Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celia Rizky Wahyuni dan ini rekan saya Adlina Agustin. Kami dari kelas 12 TKJA ingin mewawancarai sebuah Owner dari outlet WK atau yang biasa disebut warung baper yang berada di setelah Medicare dan sebelum Indolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlina Agustin dari SMK Bakti Pertiwi Indonesia. Mohon maaf Kak, mengganggu waktunya sebentar. Mau minta tolong buat diwawancarai. Apakah Kak bersedia? Ya, siap insyaallah. Tolong perkenalkan nama Kakak. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, saya selaku owner dari Warung Baper. Saya asli Ciburu. Itu kali ya? Iya. Udah berapa lama Kakak mendirikan usaha ini? Kalau untuk Warung Baper sendiri sih kurang lebih 2 tahun. Tapi kalau sebelum Warung Baper ini kita awalnya dari Makaroni Baper. Itu kan UMKM asli dari Cicurug ya. Dari Makaroni Baper sendiri itu berdiri akhir tahun, tepat di bulan Desember 2016. Jadi kurang lebih udah 5 tahun. Kemarin kita birthday sale yang kelima. Itu ya kasih. Iya. Jadi sebelum ada warung baper, dari sebelumnya ada makaroni baper Iya, dulu. Baper. Dulu konsepnya nggak kayak gini, masih usaha rumahan, kita nggak reseller. Terus dari dari makaroni Baper, kita nambah minuman, namanya Baper Drink. Dulu 2 tuh, makanya kan namanya makaroni Baper Drink. Setelah pindah ke sini, kita ngeliat potensi tempatnya bisa untuk dine-in juga, makanya kita kembangin. Ada menu main course-nya juga, di dessert juga. Nah, waktu kemarin di branding tanggal 10 bulan 10 tuh, Iya. kita rebranding menjadi Warung Baper. Karena kan makaroni Baper Drink itu orang cenderung bingung ya, maksudnya itu tempat makaroni Baper aja gitu atau apa gitu. Padahal kan kita di sini nggak cuma makaroni Baper kan, Iya. banyak menunya gitu. Makanya rebranding dengan Warung Baper dengan harapan ya orang lebih tahu bahwa kita konsepnya kafe. Jadi selain ada makaroni baper, drink baper, terus ada apa lagi Kak? Kita punya rocker, roti kukus baper. Kita ada main course-nya mulai dari mie Wona, ada yang terbaru itu rice bowl ayam rica-rica Bali, ada chicken teriyaki juga, ada shabu-shabu juga. Jadi emang gak cuma menu Nusantara sih, westernnya ada, Koreanya juga ada. Mulai dari harga berapa sampai harga berapa? Varian harganya bervariatif ya, mulai dari 5.000 sampai yang paling mahal itu 20.000 untuk menu yang ready di Warung Baper ini. Sedangkan untuk makaroni Baper, kita ada kemasan 1 kilo, itu harganya 60.000. Kalau untuk reseller harganya lebih murah. Murah ya. Untuk modal yang telah dikeluarkan kira-kira seberapa? Kalau untuk makaroni Baper sih mungkin awalnya dulu kurang lebih 2 juta juga bisa untuk di rumah. Usaha di rumah makaroni Baper kita coba buka konsepnya outlet, mini outlet itu pakai gerobak, kurang lebih modalnya 5 juta. Dan konsepnya berubah lagi jadi cafe kayak gini, modalnya nambah lagi dong. Kurang lebih habis berapa ya? 30 sampai 40 mungkin. Tapi balik modal lagi. Alhamdulillah. Kira-kira keuntungannya per hari mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari gak Kak? Alhamdulillah. Nah kebetulan bisa dibilang aku juga sebagai tulang punggung keluarga gitu ya. Jadi ya alhamdulillah bisa mencukupi. Cukup berarti ya. Jadi di sini nerima kalau ada yang mau join ngambil makaroni gitu jadi reseller ya. Iya, kalau kita open reseller. Open reseller khusus untuk makaroni Baper, kalau untuk menu lainnya enggak. Terus gimana cara Kakak menarik pelanggan biar kesini gitu? Kita sih karena zaman sekarang itu udah serba digital gitu ya, kita manfaatkan via sosmed juga, lewat Instagram, lewat Facebook, dan yang lebih efektif itu lewat WhatsApp. Makanya kita ada strategi tiap tahun itu promo, kita adain kupon undian, si customer itu nulis
kontak mereka kan, tetap kita save. Itu kan yang benar-benar bisa jadi apa ya, bisa dibilang kuncinya gitu. Apa sih namanya, apa ya, aset berharga itu nomor customer itu. Di sini juga ini yang melayani apa sih? Ini apa teh? Yang diantar nih pakai Delivery order. Iya, delivery. Kita bisa makan di tempat, kita bisa take away untuk dibawa pulang, kita bisa delivery order juga. Kalau emang memadai sih delivery dari kita, tapi kalau kitanya lagi sedikit sibuk paling via GoSend biasanya. Gimana? GoFood, GrabFood juga ada. Iya. Selanjutnya gimana cara kakak melakukan sesuatu cara agar pelanggan merasa puas? Kita sih karena udah punya database customer itu ya, kita sebisa mungkin yang menyapa mereka dan minta review, tapi review yang benar-benar real. Ya dalam artian ketika enak dia bilang enak, ketika misalnya kurang sesuai dengan selera dia ya kita usahakan perbaiki gitu. Ya dengan cara pelayanan yang ramah, kualitasnya tidak berubah, bahkan kalau bisa ditingkatkan gitu, dengan harga yang terjangkau. Kan kita juga di daerah ya. Ya kalau mahal juga orang susah. Iya, kalau dari situ. Terus kalau misalnya suatu saat nanti ada kenaikan harga dari barang, kakak bakal naikin harga jual apa enggak? Itu sih sebenarnya bisa dua cara ya, bisa kita naikin harga, bisa kita kurangi porsinya. Iya, porsinya. Tapi sejauh ini sih lebih kita belum berani untuk naikin harga juga ya. Kemarin sih makaroni baper nih salah satunya kenaikan harga, kita ambil cara dengan mengurangi detoknya. Jadi yang kemasan pouch yang sebelumnya 100 gram kita kurangi 80 gram dengan harga tetap. Terus kan selama berdagang pasti ada lika-liku suka duka. Selama dagang nih apa yang suka dukanya apa? Ya pokoknya suka dukanya apa selama berdagang? Ya suka dukanya udah yang paling pasti, namanya kita jualan kan nggak langsung goal istilahnya kan. Kita butuh konsistensinya, perjuangannya, nguatin mental buat saat-saat nggak nyampe omset nih, nggak nyampe target nih, gimana caranya. Karena kunci usaha itu kan sebenarnya konsisten ya. Kalau kita nyerah ya sayang. Itu aja sih mungkin suka dukanya, lebih ke menguatkan mentalnya, terus menguatkan imannya juga, takwanya kita pada Allah. Soalnya kan emang bukan cuma strategi marketing, lebih utamanya ya strategi ilmu langitnya itu kan. Suka dukanya itu juga. Terus udah direndahkan mungkin, atau bukan direndahkan ya, lebih ke ada sih beberapa yang yakin nih mau jualan di sini. Dengan ini kan sebenarnya segi bangunannya itu bukan kayak ruko kan, bukan kayak toko, lebih ke rumah. Walaupun pinggir jalan kan orang juga belum tahu semua bahwa ini tuh outlet kan. Gitu. Kebanyakannya rumah, jadi ada beberapa yang gak bakal laku jualan di sini, mending jualannya di depan. Jadi seolah-olah emang rezeki di tangan dia, gitu kan enggak. Ada aja ya orang kayak gitu. Jadi harus gimana kalau ada orang kayak gitu? Itu sih buat aku pribadi jadi motivasi aja, jadi cambuk gitu buat ngebuktiin bahwa ya rezeki kan di tangan Allah. Kita nggak bisa faktor logika gitu, bangunannya kayak gini nggak bakal laku nih, coba bilang gitu. Seiring berjalannya waktu alhamdulillah kan kita juga makin ramai, makin tahu. Cuman emang PR juga buat orang tahu tuh gimana caranya. Ada ini gak cita-cita buka cabang di tempat lain? Ada. Mudah-mudahan tahun sekarang sih cita-cita yang bukan satu aja dulu. Amin. Amin. Di sini ngontrak apa tempat sendiri? Iya, di sini sewa tempat. Kebetulan akhir Januari sekarang kita habis kontrak nih untuk kontrak pertama. Terus kalau udah habis mau pindah apa tetap di sini? Insya Allah tetap di sini. Di sini. Kalau pindah ntar promo lagi, bulan lagi. Nanti pelanggannya yang biasanya udah tahu ya. Mungkin segini aja ya dari aku Kak. Makasih buat waktunya. Nah, jadi kesimpulan setelah kami mewawancarai sebuah owner di WK atau yang biasa disebut dengan warung baper adalah dulu pas tahun 2016 akhir Desember, Kak Siti Nurjana mendirikan atau menjual
Makaroni. produk yang namanya makaroni baper. Dulu bukanya di rumah sendiri, masih pakai gerobak, dan dia juga ngebuka join reseller bagi yang ingin menjualkan makaroni baper. Nah, setelah 2 tahun kemudian dia pindah tempat jadi di pertengahan antara Medicare dan Indolak. Iya. Nah, dia pindah ke situ, dia punya ide untuk menambah menu seperti drink baper. Nah, drink baper banyak pilihannya, seperti ada susu jelly, ada durian kocok, ada alpukat kocok, dan lain-lain. Nah, setelah itu dia nambahin menu baru lagi kayak rocker. Rocker tuh semacam roti dikukus. Ada varian rocker coklat, beng-beng, keju, coklat keju, dan lain-lain. Pas semakin berjalan, dan kemarin awal tahun dia juga bikin menu baru, yaitu namanya Lychee Ice dan Rice Bowl, rica-rica ya. Iya. Kak Siti Nurjana adalah salah satu tulang punggung keluarga. Awal dia buka modal pas di rumah 2 juta, terus tambah pas pakai gerobak jadi 5 juta, dan pas dia pindah ke lokasi baru dia nambah modal lagi. Tapi usaha ini menurut dia keuntungan sangat cukup Untuk kebutuhan untuk kebutuhan sehari-harinya dan keluarganya. Dan insya Allah dia juga punya rencana untuk membuka cabang ya. Iya. Nanti promo, dia juga sering ngadain promo, nanti bisa dilihat di IG-nya Warung Baper _WB. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata atau perbuatan yang tidak mengenakan, mohon maaf, karena kita masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.